Kenapa Iran nggak nyerang aja gitu kalau emang dia pro pada Palestina Cuma dan ngancam-ngancam aja katanya. Mahasiswa-mahasiswa Palestina belajar teknologi persenjataan itu datang ke Iran kuliah gitu. Jadi persenjataannya Hamas itu bikin sendiri. Kalau negara lain nggak ada yang berani tuh ngasih bantuan untuk Hamas, nggak ada yang berani tuh, karena akan langsung diembargo. Nah itulah yang dialami oleh Iran puluhan tahun. Mungkin sebagian netizen atau sebagian kita ngelihat, aduh Palestina nih kenapa nggak dibantu Iran secara frontal atau Hizbullah? Brung. Kenapa Iran nggak nyerang aja gitu kalau emang dia pro pada Palestina cuma dan ngancam-ngancam aja katanya. Itu gimana sebenarnya gimana sih? Iya. Mereka tuh apa underground atau apa gimana? Ya, kalau Iran itu sebenarnya membantu Palestina itu luar biasa ya. Jadi bukan hanya bicara dan kemudian ngasih sedekah kayak negara-negara Arab tuh enggak gitu ya. Jadi betul-betul berperan dalam membangun kekuatan militernya Palestina gitu ya. Ada transfer teknologi di situ. Jadi pelajar-pelajar mahasiswa-mahasiswa Palestina belajar teknologi persenjataan itu datang ke Iran kuliah gitu. Jadi persenjataannya Hamas itu bikin sendiri. Itu ya? Iya, jadi mereka itu insinyur-insinyur hebat-hebat gitu kan. Nah, siapa yang ngasih dananya? Kan bikin senjata kan butuh duit ya kan. Selain butuh teknologinya, ilmunya, siapa yang ngasih dananya? Kalau negara lain nggak ada yang berani tuh ngasih bantuan untuk Hamas, nggak ada yang berani tuh, karena akan langsung diembargo. Nah itulah yang dialami oleh Iran puluhan tahun, karena membantu perjuangan bersenjata, dianggap membantu terorisme. Jadi Iran dapat embargo. Nah, di embargo ini dampaknya apa? Misalnya Indonesia mau bisnis sama Iran, kita ada terhalang dengan undang-undang itu. Kita nggak bisa transfer uang kepada negara yang masuk list pendukung terorisme. Nah, gitu. Jadi karena Iran bantu Hamas, bantu jihad Islam, dianggap mendukung terorisme, akhirnya diembargo. Dan akhirnya sulit membangun hubungan ekonomi dengan berbagai negara. Nah, itu penderitaan panjang puluhan tahun dialami Iran loh karena itu. Berani membantu perjuangan bersenjata. Palestina. Iya. Jadi negara Arab lain juga kalau bisa membantu Palestina bakal digituin juga, bakal dirantai juga. Iya, dan mereka takut. Makanya mereka ngasih uang itu sedekah untuk kemanusiaan saja gitu kan. Tapi nggak menyelesaikan masalah karena akarnya ada di penjajahan kan. Iya, betul. Di dunia modern ini hanya pasukan Hizbullah kan yang pernah mengalahkan pasukan Israel ya pada tahun 2006 ya. 2000 dan 2006. 2006 ya. Tapi sekarang kenapa Sayyid Hasan Nasrallah itu kok sepertinya tidak frontal gitu, menyatakan perang misalnya dengan silent. Ya ini kan strategi ya. Ya, seandainya Sayyid Hasan Nasrallah misalnya betul-betul menyatakan perang, mengajak semua orang bergerak angkat senjata, itu mesin propaganda akan bergerak dengan cepat. Ini nih yang menyebabkan perang gitu ya. Dan front perang akan pindah ke Lebanon. Palestina akan terabaikan lagi kan gitu. Sementara isu utamanya akarnya ada di Palestina gitu kan. Betul. Nah, tanpa beliau secara frontal mengatakan perang, front mukawamah udah bergerak di masing-masing. Irak sudah menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Irak, Suriah menyerang Golan, Yaman ngirim rudal gitu kan. Hizbullah itu sejak tanggal 8 Oktober itu udah perang dengan Israel di perbatasan. Sepertiga pasukan Israel itu ada di perbatasan dengan Lebanon. Jadi udah perang sebenarnya gitu loh. Iya, cuma yang ditunggu-tunggu orang dan itu sebenarnya ditunggu oleh Amerika Serikat juga pernyataan itu sehingga nanti langsung petanya akan berbalik. Akan berbalik nanti apapun yang dilakukan apapun situasinya akan mengatakan lah kan kita Israel cuma membela diri ya nggak kan yang ngomong duluan Hasan Nasrallah kan ngomongin gitu nanti kan. Jadi ini perlu strategi. Jadi memang sangat kompleks sekali ya kalau akan berperang melawan Israel itu ya. Segala aspek harus kita pertimbangkan matang. Iya, kalau saya melihatnya Sayyid Hasan Nasrallah itu strategis ulung gitu ya. Jadi bukan yang emosional berapi-api dan pengen populer, enggak, yang justru kan target kan menang. Dengan cara apa menangnya? Itu kan beliau lebih tahu ya gitu kan. Makanya salah satu kalimat beliau di pidatonya kan gini, kita akan melakukan small battles
pertempuran yang kecil dan pasti akan menang, seperti terjadi dulu di Lebanon, kemudian juga di Afghanistan juga kan situasinya kan kayak gitu. Amerika Serikat kan terusir dari Afghanistan. Kurang kuat apa itu Amerika Serikat? Keluar dari Afghanistan. Betul.